Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini sedulur-sedulur, saya barusan mendapatkan video yang mengerikan, mengejutkan, dan juga sekaligus mengagetkan. Jadi sedulur-sedulur tahu kan yang namanya Hitler. Hitler ini ketua Nazi Jerman saat Perang Dunia Kedua. Dulu si Hitler ini sejarahnya terhadap kaum Yahudi. Pernah kaum Yahudi di Jerman itu saking bencinya si Hitler ini, mereka dimasukkan ke dalam sebuah lubang, lantas dimasukkan gas di situ, dan setelah menjadi mayat orang-orang Yahudi yang ada di dalam gua lubang itu, si mayat-mayat ini dibikin sabun. Sesuatu yang mengerikan. Terus ada lagi lur, ini setelah Hitler ada Al Pacino atau Al Pacino, saya nggak bisa bahasa Itali, seorang mafioso gangster yang terkenal, dan ini sadis, tentu saja namanya mafia, tidak pandang bulu siapapun lawan, tidak ada ceritanya lagi. Lantas setelah itu ada lagi lur, ini Stalin. Tahu kan Stalin? Stalin ini sejarahnya di Rusia dulu kurang lebih meruntuhkan kekaisaran Tsar apa-apa di Rusia, kemudian dengan pergulakan yang begitu mengerikan bisa merebut kekuasaan tertinggi di Rusia. Tahu kan lur, Stalin ini siapa? Dia juga seorang komunis. Lantas ada lagi lur yang masih hidup sekarang ini, siapa itu? Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu ini sudah 2 kali kalau nggak salah jadi Perdana Menteri Israel. Yang konon mereka juga mengatakan bahwa dia adalah Yahudi tulen. Padahal lur, mereka semua ini adalah Yahudi Ashkenazi. Kenapa Hitler benci kepada orang-orang Yahudi di Jerman? Karena Hitler ini kan bukan Yahudi asli, kurang lebih seperti itu. Dan yang memang dibunuh ini adalah Yahudi asli yang ada garis keturunannya dengan Nabi Ibrahim. Kurang lebih begitu lur, kalau salah tolong dibenarkan. Makanya peristiwa Holocaust itu Hitler ini yang digaungkan oleh beberapa tahun yang lalu oleh Israel Yahudi ini dibantah keras oleh tokoh-tokoh Iran waktu tahun-tahun kemarin. Karena bagaimanapun tidak mungkin Yahudi membunuh Yahudi. Selidik punya selidik, si Hitler ini bukan Yahudi tulen lor, dialah termasuk Yahudi Ashkenazi. Lantas apa dengan Al Pacino? Al Pacino juga seperti itu, dan kemudian Stalin juga seperti itu sejarahnya, tolong dibaca kalau sedulur-sedulur belum pernah ketemu dengan sejarah Stalin. Kemudian Netanyahu ini dikatakan, kalau mereka mengatakan dirinya adalah Yahudi, padahal bukan lor, itu adalah Yahudi Ashkenazi. Makanya mereka yang saya sebut di atas tadi itu benci sekali dengan yang asli-asli. Seperti ya klan-klan yang ada di Indonesia ini, dia kalau ada Sayyid beneran, itu yang terahnya dari Rasulullah SAW beneran, mereka ini sebenarnya itu benci juga, karena nggak tahu juga, karena merasa mungkin disaingi atau khawatir kedok mereka ini terbongkar. Sudah tahu kan lor, di Indonesia ini selalu yang bikin kisruh itu klan-klan dari mana. Kalau kita telusuri ya dari sana juga. Seperti Aidit, Gembong PKI, kemudian Muso, Al-Munawar yang ada di Kediri, itu juga. Lantas Barokba yang di Kalimantan itu juga klan-klan Yahudi Ashkenazi. Jangan salah lor. Dan ada isu kalau Yahudi Ashkenazi yang berhaplogrup G ini setelah diteliti oleh ilmuwan yang meneliti masalah perilaku, ini di mana-mana selalu menimbulkan kerusakan. Jadi video berikut ini lor, saya sebenarnya ini ya sudah tahu lama lah, tapi ini ada
info yang baru dan membuat saya ini penasaran dan kaget. Apa yang ada di dalam video ini kita tonton dulu. DNA Bravo Group G yang di Indonesia itu ada pada diri para Habib yang ngaku keturunan Nabi, dan di Israel itu ada Yahudi yang ngaku keturunan yang Israel beneran, yang ternyata itu palsu. Karena kalau Israel beneran itu berarti keturunan Nabi Ibrahim, itu berarti J1. Ternyata mereka grupnya itu G, sama dengan Habib-Habib yang ngaku keturunan Nabi. Padahal keturunan Nabi Ibrahim pun tidak. Di mana-mana bikin kerusakan dan persoalan gitu. Ada beberapa video yang dikirimkan sahabat saya Gus Fakih yang perlu kembali saya up gitu. Dan loadingnya juga Stalin, apa itu Lenin, kemudian siapa itu Hitler itu juga berhabuk. Oke, maka tidak salah kalau salah seorang jenderal bintang 2 pejabat di BNPT itu pernah keceplosan menyampaikan di depan publik bahwa haplogrup G itu memang semacam DNA yang dimana-mana ditakdirkan untuk bikin perkara, bikin kerusakan gitu. Di Indonesia itu dengan ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, di Israel itu ngaku keturunan Ibrahim, ngaku Yahudi, padahal mereka bukan. Di Jerman mereka punya Hitler, Stalin, dan lain-lain. Di Indonesia juga pernah punya DNA Idit dan lain-lain. Ini menarik ini ya. Coba perhatikan ini video-video pendek berikut ini, oke? DNA result. What? It's banned. Do you know this creature? He is Yair Netanyahu, the son of Benjamin Netanyahu. Take a look. It's his leaked DNA test. Holds the number RM198. A little research, and his origins are 36% Polish, 34 Russian, 26 German, 4 from other European countries. It's clear now why DNA is banned in the Israeli occupation. Because there is no Israel. They are just occupiers, a bunch of slaughterers who stole the land of olive. The moronic son once said, there is no P in Arabic, so Palestine do not exist. There is no J in Hebrew, so Jerusalem can't be your capital. You are just a stupid creature. Friends, make it clear. Keep posting. Share the truth. As to the origin of the present Jews in Palestine, he states that those Jews derived from Eastern Europe, and many of the Jews that today live in the reconstituted state of Israel come from Eastern Europe, are not descendants of the Judeans or the lost tribes of Israel, but rather descendants of the Khazars. Who are they? They were a nation most people do not even know of. He writes, the so-called self-styled Jews in Eastern Europe in modern history cannot legitimately point to a single ancient ancestor who ever set even a foot on the soil of Palestine in the era of Bible history. Research also revealed that the so-called or self-styled Jews in Eastern Europe were never Semites, are not Semites now, nor can they ever be regarded as Semites at any future time by any stretch of the imagination. What secret, mysterious power has been able for countless generations to keep the origin and the history of the Khazars and the Khazar kingdom out of the history textbooks? Did you ever learn about it at school? I never learned about it. And out of classroom courses in history throughout the world, the origin and the history of Khazars and the Khazar kingdom are certainly incontestable historical facts. You have to do some cross-checking. Even the Jewish Encyclopedia is quite explicit about it. Many times in Israel, one of the things that a high-ranking officer in the Jewish agency asked us after we shared with him our story in the Jewish agency, he says, "Are there others like you?" I says, "Oh, I didn't know." I said, "There's many thousands of us." "Well, I want to meet them," he says. And that's when he flew to Albuquerque to meet them, to meet some of you, and then to San Antonio, my hometown, to meet
more of us. So yeah, it's like it's for such a time as this that God has kept us in hiding. But now is a time that God is beginning to say it's time to get out from hiding, which is the title of my latest book, Out from Hiding, by the way, Evidence of Sephardic Roots Among Hispanic Latinos. But, Bernadette, the point is that they went into hiding. We've been in hiding. We've hid the secret so well. But now we're saying, wait a minute, something is not right with this picture. I'm not who they've said I am. I'm not. I remember growing up, if I may indulge me. I remember growing up a long time ago. We were called Latin, then Latin American, Latin American. Then we were called Spanish. Then we were called Spanish American. Then we were called Mexican. Then Mexican American. We're a hyphenated people. It's almost like Humpty Dumpty said on a hyphen, And so then Hispanic, Hispano, Latino, Chicano, Mojado, Mestizo, you name it, you got it. Poquito de todo. And every one of those labels is a different worldview, has a different set of lenses as to how we see us and others, But now we're coming to the reality, wait a minute, who was Colon? Who was Oñate? Who was grandpa and grandma and great grandpa and grandma? Who were these people really? Why did they act differently? But when we ask, well, why do you do things this way? I don't know. I just learned it from Abuelita, from grandma. I learned it from grandpa, So that's the mystery and the beauty of the secret that God is unveiling these days. Begitulah Lur, jadi mereka ini pinter sekali berkamuflase. Makanya di sini bisa disebut bunglon. Ya. Ini jadi mereka suatu negara manapun pinter sekali berkamuflase dan kemudian merebut kekuasaan. Dan kalau mereka ada di negara Muslim, maka berkamuflase menjadi ulama, menjadi ustadz. Tapi juga di negara kita Lur, ini dengan jualan agama, dengan jualan penampilan, maka akan menarik pribumi-pribumi kita untuk memuja mati-matian kepada dirinya. Dan tidak segan-segan mereka mengatasnamakan duriyahnya Nabi. Itu di mana-mana Lur. Dulu di Mesir juga seperti itu. Waktu zaman Khalifah Fatimiyah, kalau nggak salah seperti itu. Mereka juga berkuasa sekitar 300 tahun. Awal-awalnya juga mengaku mereka ini duriyah Nabi. Jadi orang-orang merasa takut untuk memberontak. Dan itu terjadi sekitar 300 tahun sebelum dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ini pelajaran bagi kita Lur. Jadi di Indonesia ini begitu banyak klan-klan mereka. Itu bahkan tadi disebut sama yang di video ini, DNID dan seterusnya. Tentu saja dengan klan-klannya itu semuanya ini berhaplogrup G, yaitu Yahudi Askenazi Khazaria. Dan kelompok-kelompok Yahudi Khazaria ini di mana negara selalu membuat kekisruhan, ketidaknyamanan pada suatu negara yang ditempatinya itu. Karena tujuan mereka apa kalau bukan kekuasaan. Jadi untuk pribumi Nusantara harap hati-hati dan selalu kita belajar dengan sejarah-sejarah supaya kita tidak gampang lagi ditipu. Alhamdulillah sekarang ini sudah kebuka kedoknya. Tapi yang jadi masalah, apakah para muhibin-muhibinnya yang sampai mati masih mengikutinya ini mau sadar dengan berita-berita kebenaran yang datang ke telinga mereka. Begitu Lur, bagaimanapun Nusantara ini milik kita tetap jaga kelestariannya supaya anak cucu besok kemudian hari akan bahagia, tidak terdoktrin dengan paham-paham halu yang mengataskan nama duriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Lur, sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.